Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Siapkan buku matematika Erlangga. Seperti ini, buka halaman 1. Siapkan juga buku tulis dan alat tulis. Catat penjelasan yang Ustadzah berikan. Kita awali dari penjumlahan pecahan dengan menyebut sama. Kita akan mengulas kembali tentang pecahan. Contoh, pecahan 6/5. 6 disebut pembilang, sedangkan 5 merupakan penyebut. Nah, untuk menjumlahkan ataupun mengurangkan dua bilangan pecahan, langkah yang pertama kali kita lakukan adalah melihat penyebutnya. Apakah penyebutnya sama ataukah berbeda? Untuk menjumlahkan ataupun mengurangkan, syaratnya adalah penyebutnya harus sama. Kita lihat contoh nomor 1. 3/7 ditambah 2/7. Penyebutnya sudah sama, yaitu 7. Maka kita bisa langsung menjumlahkannya. Ingat ya nak, untuk penjumlahan pecahan, yang dijumlahkan adalah pembilangnya. Pembilangnya di sini 3 dan 2. Sedangkan penyebutnya tetap tidak dijumlahkan. Nah, untuk nomor 1, bagaimanakah jawabannya? Maka yang kita tulis, yang kita jumlahkan adalah pembilang. 3 ditambah 2 per penyebutnya tetap 7. Nah, kita jumlahkan langsung. 3 ditambah 2 sama dengan 5 per 7. Seperti itu ya nak. Nah, bagaimanakah jika penyebutnya berbeda? Pada contoh nomor 2. 2. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. 5/6 ditambah 1/4 sama dengan titik-titik. Di sini penyebutnya berbeda, 6 dan 4. Untuk penjumlahan dengan penyebut yang berbeda, maka langkah pertama adalah kita samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Carilah KPK 6 dan 4. Kemarin kalian sudah belajar tentang KPK. Kita tulis, kita cari KPK-nya. Ini ya nak, Ustadzah beri garis di sini. Jadi biasakan di buku tulis kalian, di sebelah kiri itu soal, di sebelah kanan untuk hitungannya, sehingga nanti mudah untuk meneliti kembali apabila ada kesalahan. Baik, kita cari KPK dari 6 dan 4. Yuk kita ucapkan regedek. 1, 2, 3. Regedek 2, 3, 2. Regedek 2, 3, 1. Regedek 3, 1, 1. Baik, itu ya. KPK-nya adalah 2 dikali 2, 4. 4 dikali 3, 12. Ya, hasilnya adalah 12. Maka KPK sebagai penyebutnya ya. Jadi di sini penyebutnya jadikan per 12 ditambah satu lagi juga sama per 12. Nah, untuk menentukan berapakah pembilangnya, ya, yang Ustadzah beri tanda kotak ini adalah pembilangnya yang baru. Untuk mencari berapakah hasilnya dengan cara seperti ini. 12 dibagi 6 dikali 5. Seperti itu ya nak. Ustadzah ulangi. 12 dibagi 6, 2.
dikali 5, 10 ya. Hasilnya adalah 10 per 12 gitu ya. Sekarang yang kedua, 12 dibagi 4, 3. 3 dikali 1, 3. Jadi di sini 3 ya, Nak. Nah, sama dengan, nah ini sama seperti tadi, penyebutnya sudah sama, maka kita tuliskan penyebutnya 12. Tidak dijumlahkan ya, Nak, tetap 12. Nah, pembilangnya 10 ditambah 3. Kita tuliskan 10 ditambah 3 sama dengan 13 per 12. Nah, kalau sudah seperti ini, kita jadikan pecahan campuran. Seperti apa caranya? Kita gunakan huruf gapet. Kita hitung di sini di sampingnya ya, samping kanan. 13 dibagi 12. Hasilnya berapa, Nak? 1. 1 dikali 12, 12. Sisanya 3 dikurangi 2, 1. 1 dikurangi 1, 0. Tidak dituliskan, tidak apa-apa. Maka hasilnya adalah 1. Sisanya adalah 1 per 12. 1 per 12. Perhatikan yang ketiga adalah penjumlahan pecahan campuran. 2 1 per 6 ditambah 1 2 per 9. Ini adalah pecahan campuran ya, Nak. Pecahan campuran, kenapa disebut campuran? Karena ini ada bilang bulat dan juga pecahan. Baik, sekarang langkahnya adalah jadikan terlebih dahulu pecahan biasa. Ini semua jadikan pecahan biasa. Sudah tuliskan di samping sini ya, supaya ingat. 2 1 per 6 dijadikan pecahan biasa seperti ini. Ini dikali 6 dikali 2 ya, Ustazah ulangi, 6 dikali 2 ditambah 1 ya. Ustazah tuliskan supaya ingat, 6 dikali 2 ditambah 1 ya, per penyebutnya tetap 6. Hasilnya berapa, Nak? 6 dikali 2 12 ditambah 1 13. 13 per 6. Sekarang kita tuliskan di sini menjadi 13 per 6. Bagaimana dengan 1 2 per 9? Dengan cara yang sama, 9 dikali 1 9 ditambah 2 11. Jadi 11 per 9. Nah, sekarang karena ini penyebutnya berbeda, seperti di nomor 2 tadi, kita samakan penyebutnya dengan cara apa? KPK. Oke, KPK dari 6 dan 9. Yuk, bersama-sama ucapkan regedek. Regedek 2 3 9. Nah, 9 bagi 2 tidak ini ya, tidak habis. Regedek 3 1 3. Regedek 3 1 1. Sekarang kita kalikan hasilnya. 2 dikali 3 6. 6 dikali 3 18. Maka KPK-nya adalah 18. Kita ubah penyebutnya menjadi 18. Ini juga sama, 18. Nah, sekarang tinggal kita tentukan berapakah pembilangnya. Yang Ustazah beri tanda kotak ini ya, ini adalah pembilangnya. Caranya bagaimana tadi? 18 dibagi 6 dikali 13. Ustazah ulangi. 18 dibagi 6 3 dikali 13. Jadi 39 ya. 39. Bagaimana dengan yang sebelahnya? 18 dibagi 9 2 dikali 11 22. Nah, kalau sudah seperti ini, sama seperti cara tadi, penyebutnya tetap 18, tidak dijumlahkan, Nak. Baru yang pembilangnya yang dijumlahkan. 39 ditambah 22 per 18. Kita hitung 39 ditambah 22 61 per 18. Nah, sampai di sini kita ubah menjadi pecahan
pecahan biasa, gunakan porogapet. Kembali ke porogapet. 61 dibagi 18. Perhatikan jangan terbalik. 61 yang di dalam ya nak. Dibagi 18, hasilnya adalah, kalau kalian bingung, bisa mencari perkalian 18 nak. 18 dikali 1, ya, buat seperti itu. 18 dikali 2, seperti itu terus ya, sampai menemukan yang mendekati 61 ya. Ini 16, simpan 1, 2 dikali 1 tambah 1, 3. Belum ya, masih jauh. Kita coba 18 dikali 3. 3 dikali 8, 54. Simpan 5 ya nak. 3 dikali 1, 3 ditambah 5. Ya kita. Maaf, ulangi. 3 dikali 4, 24. Simpan 2. 3 dikali 1 ditambah 2, 5 ya. Seperti itu. Nah, sekarang berarti yang paling ini sudah paling mendekati nak. 18 kali 3. Berarti 61 dibagi 18 adalah 3. 3 dikali 18, 54 dikurangkan. Ini 11 ya, pinjam. Ingat caranya ya nak. Ini jadi 5, di sini jadi 11 begitu ya. 11 dikurangi 4, 7. 5 dikurangi 5, 0. Hasilnya berarti berapa nak? Ini dia 3. Sisanya 7/18. Begitu. Mungkin caranya hitungannya banyak sekali, maka untuk membantu kalian bisa menuliskan seperti Ustazah, bagi 2 buku kalian. Yang sebelah sini untuk soal dan pengerjaan, sebelah kanan untuk hitungannya. Sekarang kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Perhatikan buku Erlangga halaman 7. Untuk menyelesaikan soal pengurangan pecahan biasa maupun pecahan campuran, prinsipnya sama dengan penjumlahan, yaitu menyamakan penyebutnya. Kita lihat contoh nomor 1. Pengurangan pecahan dengan penyebut sama. 7/9 dikurangi 5/9. Penyebutnya sudah sama, maka langsung kita kurangkan pembilangnya. 7 dan 5. Yuk kita kurangkan. 7 dikurangi 5 per, ingat penyebutnya tetap 9, bukan dikurangkan ya nak. Sama dengan 2/9. Nah, sekarang kita coba yang kedua, pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. 2/3 dikurangi 1/4. Perhatikan penyebutnya berbeda. Ya. Prinsipnya pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda sama seperti penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Langkah yang harus kita lakukan adalah samakan penyebutnya. Penyebutnya 3 dan 4 kita samakan dengan mencari KPK-nya. Seperti biasa kita cari di sebelah kanan ya untuk hitungannya. KPK dari 3 dan 4. Regedek 2, 3, 2. Regedek 2, 3, 1. Regedek 3, 1, 1. Nah, 2 dikali 2, 4. 4 dikali 3, 12. Jadi inilah KPK-nya 12. Salin di sini KPK-nya 12. Ini menjadi penyebutnya ya nak, 12. Sebelahnya juga sama, dikurangi per 12. Nah, sekarang kita hitung 2/3 menjadi berapa per 12. Ini yang Ustazah beri tanda kotak untuk pembilang yang baru ya. Ini juga sama. Nah, untuk pembilangnya berapa? Kita lihat, hitung yuk. 12 dibagi 3, 4 dikali 2. Berapa nak? Jadi 8. Iya, betul sekali 8. Maaf. Nah, sekarang untuk 1/4. Caranya sama. 12 dibagi 4
dikali 1. Iya, betul sekali, hasilnya 3. Nah, penyebutnya sama ya nak, 12. Tidak dikurangkan. Ingat, tidak dikurangkan. Yang dikurangkan adalah pembilangnya. 8 dikurangi 3 per 12. Hasilnya adalah 5 per 12. Nah, ini. Sekarang perhatikan yang ketiga, pengurangan pecahan campuran. 3 per 5 dikurangi 1 3 per 10 sama dengan titik-titik. Ini merupakan pecahan campuran. Ya, untuk pengurangan pecahan campuran prinsipnya sama seperti penjumlahan pecahan campuran. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah jadikan pecahan biasa. Ustazah tuliskan caranya di sebelah kanan. Iya, 3 per 5 kita jadikan pecahan biasa. Tadi caranya bagaimana nak? 5 dikali 3 dikali, kemudian ke atas ini ditambah. Yuk kita tuliskan 5 dikali 3 ditambah 3. 5 dikali 3 ditambah 3 per, tetap ini 5 nak ya. Hasilnya berapa? Ya, 5 dikali 3 15 ditambah 3 18. Jadi 18 per 5. Kali di sini menjadi 18 per 5. Yo, sebelahnya dikurangi dengan cara yang sama. 10 dikali 1 ditambah 3. 13 per 10. Nah, sekarang penyebutnya nih berbeda nak. Harus bagaimana langkah kedua? Samakan dulu penyebutnya. Ya, dengan cara KPK. KPK dari 5 dan 10. Ya, regedek 2. 5, 5. Regedek 5. 1, 1. Sudah, stop. Berarti tinggal kalikan. 2 dikali 5 sama dengan 10. Ya, PK-nya adalah 10. Kita tulis per 10 dikurangi, fokus ya, angkanya dikurangi per 10. Nah, kita cari pembilangnya. Ini juga. Iya, 10 dibagi 5, 2 dikali 18, 36. Nah, ini kira-kira berapa nak? Oke, karena tidak ada perubahan penyebutnya, berarti pembilangnya juga sama, 13. Nah, terakhir dikurangkan pembilangnya saja. Penyebutnya tetap ya. 36 dikurangi 13 per 10 ya. Berapa hasilnya? 23 per 10. Kalau sudah seperti ini, bagaimana nak? Jadikan pecahan campuran menggunakan porogapet. Jangan takut dengan porogapet, karena porogapet itu mudah. Kita tuliskan di sini nak. 23 dibagi 10 sama dengan kalau belum hafal sama seperti tadi caranya ya. 10 dikali 1. Nah, 1 kali 0, 1 kali 1 gitu ya. Setelah itu 10 kali 2. Seperti itu. Terus dicoba. 2 dikali 0, 2 dikali 1. Nah, paling mendekati ini nak. Nah, sudah hasilnya 2. 2 dikali 10, 20. Kurangkan 3 dikurangi 0, 3, ini 0. Ya, hasilnya adalah 23 per 10. Hasilnya 2. Nah, sisanya berapa? 3 per 10. 3 per 10. Demikian tadi materi tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi pada prinsipnya penjumlahan maupun pengurangan pecahan maka harus menyamakan penyebut terlebih dahulu.
Yuk, sekarang kita berlatih mengerjakan soal-soal pada buku Erlangga. Selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.